Hari ini kita akan masuk teori yang kontroversial. Perjalanan yang seru untuk menyelidiki siapa atau apa yang benar-benar membunuh raja pop, yaitu Michael Jackson. Sekarang, tidak dapat disangkal bahwa Michael Jackson adalah sosok yang kontroversial. Selama beberapa menit ke depan, kita akan fokus sepenuhnya pada keadaan seputar kematiannya. Apakah ini disebabkan oleh dokter yang ceroboh? Atau apakah organisasi hiburan internasional memiliki andil di dalamnya? Atau apakah pembunuhan MJ sebenarnya dilakukan oleh organisasi rahasia yang jahat yang bertekad untuk menghancurkan selebriti berpengaruh ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Pada tanggal 24 Juni 2009, Michael Jackson sedang berlatih untuk tur yang akan datang ketika dia mengeluh tidak bisa tidur. Setelah latihan berakhir, sekitar tengah malam, dia dibawa kembali ke rumahnya di Los Angeles untuk diberi perawatan oleh dokternya, Dr. Conroy Murray. Selama malam itu dan pagi berikutnya, Murray memberikan berbagai obat untuk membantu Jackson tidur. Tetapi, setelah pukul 12 siang, Murray menemukan MJ tidak sadarkan diri dalam keadaan serangan jantung dan tidak bernapas. Beberapa saat kemudian, dia menelpon polisi dan Michael Jackson dilarikan ke rumah sakit. Pada pukul 1:30 siang, dia dinyatakan meninggal dunia. Otopsi dilakukan secara setelahnya, meskipun tes awal tidak mengungkapkan penyebabnya. Tetapi, 2 bulan kemudian, laporan koroner yang lebih rinci menemukan bahwa anestesi propofol dicampur dengan obat penenang dalam sistem Jackson. Ini pasti merupakan kombinasi yang mematikan, dan aneh bahwa Murray seorang dokter tidak akan tahu tentang ini. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Agustus 2009, penyebab kematian Michael Jackson diubah menjadi pembunuhan dengan Conroy Murray sebagai tersangka utama. Sekarang, sebelum kita membahas masalah hukum yang terjadi setelah kematian Michael Jackson, informasi latar belakang tentang MJ diperlukan ya guys. Apa yang akan kita bahas adalah hubungannya dengan narkoba dan bagaimana Conroy Murray terlibat dalam masalah ini. Pada tanggal 27 Januari 1984, kulit kepala Michael Jackson terbakar saat pengambilan gambar iklan Pepsi yang mengakibatkan luka bakar tingkat 3. Karena cedera itu, bintang pop ini sangat menderita, sehingga dia diresepkan Darvocet dan narkoba Percocet dan Demetrol. Ini dianggap sebagai awal hubungannya yang bergejolak dengan narkoba. Pada tahun 2009, ketergantungan Michael Jackson pada obat-obatan ini yang dikombinasikan dengan kemunduran kekayaan finansialnya membuatnya mencoba tur comeback yang melelahkan yang dia latih sebelum kematiannya. Juga karena ketergantungannya pada obat, Murray mulai bekerja untuk MJ. Dr. Conroy Murray adalah seorang ahli jantung intervensi yang dipekerjakan oleh AEG Live, perusahaan hiburan yang menggelar tur Michael Jackson. Menurut AEG, Murray dipekerjakan atas desakan Michael Jackson yang memiliki kebiasaan untuk mempekerjakan dokter yang akan memberikan obat-obatan yang diinginkannya. Jackson sadar akan fleksibilitas Murray karena mereka pernah bekerja sama di masa lalu ketika Murray merawat beberapa penyakit kecil yang dialami Jackson di Vegas sekitar 3 tahun sebelum kematiannya. Namun tidak diketahui oleh AEG atau Michael Jackson, Murray berhutang $1 juta dan menghadapi pengepungan rumah pada saat dia dipekerjakan. Oleh karena itu, dia pasti sangat membutuhkan $150.000 per bulan yang ditawarkan padanya untuk bekerja untuk MJ. Diklaim bahwa tekanan finansialnya membuat Murray berada dalam posisi untuk melakukan apapun yang diinginkan MJ untuk menjaga pekerjaannya. Kombinasi ini ketergantungan narkoba Michael Jackson dan masalah keuangan Dr. Murray mungkin telah menyebabkan kelalaian yang mengakibatkan kematian Jackson. Ketika diwawancarai oleh polisi setelah kematian MJ, Murray mengatakan bahwa Michael Jackson memberinya perintah, "Tolong buat saya tidur, apapun itu." Tetapi, alasan ini tidak diterima di pengadilan ketika bukti perilaku yang tidak bertanggung jawab lainnya muncul. Pada tanggal 8 Februari 2010, Jaksa Kabupaten Los Angeles mengajukan tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja terhadap Murray. Selama persidangan, saksi-saksi berbicara tentang praktik-praktik yang meragukan dari Murray.
mulai dari pemberian propofol kepada MJ dalam pengaturan yang tidak terawasi, hingga ketidakmampuan dalam memberikan resusitasi dasar. Di ruang sidang juga dicatat bahwa saat Jackson mengalami serangan jantung, Conroy Murray terus bersikeras bahwa Michael Jackson bahkan kadang-kadang memberi dirinya obat sendiri. Tetapi, bagi hakim itu masih bukan alasan untuk kelalaiannya. Pada tanggal 29 November 2011, Conroy Murray dinyatakan bersalah dan dihukum 4 tahun penjara. Dan apa yang tampaknya merupakan kasus pembunuhan yang jelas akhirnya terselesaikan. Apakah Conroy Murray yang hanya bersalah? Atau apakah ada perusahaan yang memainkan peran di balik layar, mendorong Michael Jackson ke ambang keuntungan finansial, dan pada akhirnya membunuhnya dalam prosesnya? Menurut The Mirror, beberapa bulan sebelum kematiannya, Michael Jackson mencatat tentang orang jahat yang ingin menghancurkannya untuk mendapatkan katalog musiknya. Kabarnya bahwa dia paranoid, menjadi target oleh penjahat. "Saya takut ada yang mencoba membunuhku. Orang jahat ada di mana-mana. Mereka ingin menghancurkanku dan mengambil perusahaan musikku." Anak-anaknya MJ bahkan mengkonfirmasi cerita ini. Putrinya, Paris Jackson, mengatakan bahwa menjelang kematian ayahnya, dia memberikan petunjuk bahwa ada orang-orang yang mengejarnya dan takut mereka mungkin akan membunuhnya. Tetapi siapa yang ingin membunuh Michael Jackson untuk katalog musiknya? Illuminati, begitulah mereka. Seaneh apapun terdengarnya, hal-hal yang lebih aneh pernah terjadi. Teori konspirasi liar ada yang menyatakan bahwa Illuminati membunuh Michael Jackson untuk mendapatkan kembali kontrol atas katalog musiknya. Menurut The Mirror, dikatakan bahwa Michael Jackson menjadi terlalu kuat ketika dia mendapatkan sebagian besar hak atas katalog The Beatles pada tahun 1984. Dan karena itu, dia masuk dalam daftar sasaran Illuminati. Setelah gagal menghancurkan karirnya dengan cara lain, mereka kemudian berusaha membunuh MJ. Yang menarik, kematian Michael Jackson terjadi pada tanggal yang sama dengan Farrah Fawcett dan Sky Saccone yang menjadi selama solstice musim panas. Juga, jika kamu menjumlahkan tanggal semua 3 kematian, 06-25-2009, Anda mendapatkan 666, yang konon adalah simbolis untuk organisasi Illuminati. Bagaimana matematika ini bisa masuk akal? Secara pribadi, jika semuanya yang dilakukan Illuminati bisa dipercaya dan bisa dikaitkan dengan mereka, maka itu tidak akan menjadi organisasi rahasia yang begitu besar. Inti dari semua ini adalah keserakahan dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan Michael Jackson. Pertanyaan yang masih muncul adalah, siapa yang seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas kematian tersebut? Pendapat kamu apa? Katakan kepada kami pendapat kamu di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.